Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kita kepada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari Makkah ke Madinah, sahabat-sahabat yang dari Makkah itu disebut dengan muhajirin, dan sahabat yang ada di kota Madinah itu disebut dengan ansar. Dipersatukan antara muhajirin dan ansar. Lalu Sayyidina Muhammad SAW membentuk peradaban yang kita kenal dengan peradaban Madinah. Sehingga dulu Madinah sebelum datangnya Sayyidina Muhammad bernama Yathrib, kota yang penuh dengan pertentangan, kota yang penuh dengan pertikaian. Begitu Sayyidina Muhammad SAW datang ke kota Madinah, kota ini dirubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah. Al-Madinah kemudian diikuti dengan kata Al-Munawwarah. Al-Madinah artinya adalah sebuah kota yang berperadaban, sementara Al-Munawwarah adalah kota yang berperadaban tetapi dicahayai oleh cahaya ilahi. Ada kota yang berperadaban tapi jauh dari cahaya ilahi, dia tidak disebut dengan peradaban yang baik. Ada kota yang penuh dengan kemajuan teknologi, segala hal bisa dilakukan dengan cepat, tapi jauh dari munawwar, dijauhi dari bimbingan Tuhan, tidak dikatakan sebagai kota yang berperadaban. Kota Madinah atau kota Al-Munawwarah ini dibangun di atas 3 pondasi besar. Yang pertama, kota ini dibangun di atas asasul tauhid. Yang kedua, kota ini dibangun di atas kepemimpinan yang kuat. Dan yang ketiga, kota ini berorientasi al-islah atau restorasi, perbaikan. Sehingga dengan 3 pilar inilah kemudian Sayyidina Muhammad SAW mampu membangun kota yang tadinya jauh dari cahaya ilahi, kota yang penuh dengan pertikaian dan pertumpahan darah, kemudian menjadi kota teratur dengan berbagai macam penduduk di dalamnya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, bahkan ada kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asas dari kota ini adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid itu maknanya paling tidak ada 3. Yang pertama, tauhid itu maknanya adalah satu sang pencipta, unity of creation, satu sang pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, maka semua yang terorientasi terhadap penciptaan itu diajukan dan ditujukan hanya kepada Dia semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan satu sang pencipta inilah kemudian Nabi Muhammad SAW dalam menata kota Madinah itu mengorientasikan segalanya dengan keinginan apa yang dimaksud oleh sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, Dia berkeinginan memang bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Sehingga Sayyidina Muhammad SAW membangun kota Madinah itu dengan dasar tasamuh, saling memahami. Tidak ada paksaan. Setiap orang diberikan ruang masing-masing.
yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Dan dalam Quran juga diberikan legitimasi jauh sebelum beliau datang ke kota Madinah. Di kota Mekah, di saat orang-orang Arab Mekah waktu itu ingin menyatukan manusia dalam satu keyakinan yang sama, lalu ada cara-cara yang mereka lakukan untuk supaya orang lepas dari tradisi keberagamaan mereka. Lalu Al-Quran mengatakan, lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Saya tidak usah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak perlu menyembah apa yang sesembah. Setiap manusia dalam bingkai agamanya diberikan ruang untuk mengamalkan agamanya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Sehingga tidak ada konflik agama, tidak ada konflik atas nama keyakinan di tanah Madinah. Kenapa? Karena Yahudi punya komunitas dan dia diberikan ruang untuk melaksanakan ajaran mereka. Sayyidina Muhammad SAW dengan ajaran Islamnya juga itu telah membentuk sebuah komunitas di mana orang sadar untuk mengamalkan agamanya, sehingga pada ranah perbedaan keyakinan Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam ranah satu agama, pada saat itu belum tentu ada hal yang seperti itu. Di saat Nabi Muhammad SAW membina kota Madinah, Nabi Muhammad adalah satu-satunya mufti, sehingga kalau terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, itu begitu merujuk kepada Sayyidina Muhammad, semuanya selesai dan tidak ada perbedaan di dalam. Namun Al-Quran jauh sebelum terjadinya perbedaan itu telah memberikan payung-payung bahwa nanti pasti akan terjadi perbedaan di kalangan umat Islam ini. Begitu terjadi perbedaan-perbedaan itu, selama tidak menyentuh ranah agama, dia mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu untukmu wahai saudaraku, dan amalanku untukku wahai saudaraku. Sama-sama kita beramal, insya Allah sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sekarang pada bulan Rajab, sebentar lagi akan masuk pada bulan Sya'ban. Kemudian di akhir bulan Sya'ban itu akan ada proses untuk menentukan awal Ramadan. Bagi orang yang tidak beragama, tidak perlu dia melaksanakan puasa Ramadan dan tidak usah ribut dengan cara menentukan awal Ramadan, karena tidak ada kaplingannya di situ. Tapi bagi orang yang berada dalam satu agama, dia akan menentukan kapan terjadinya Ramadan ini. Maka begitu ingin menentukan Ramadan itu terjadinya kapan, ada berbagai macam metode yang dipakai. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Yang ru'yah tidak perlu menyalahkan yang hisab, yang hisab tidak perlu menyalahkan yang ru'yah. Yang berpuasa berdasarkan ru'yah insya Allah sampai, yang berpuasa berdasarkan hisab insya Allah sampai, yang tidak sampai itu kalau masuk Ramadan tidak puasa, itu nggak sampai. Sehingga dengan bangunan tauhid ini, setiap orang memahami konsepnya masing-masing. Dan masyarakat Madinah jauh dari konflik agama. Walaupun hal ini dikritik oleh beberapa peneliti barat, dia bilang memang dulu tidak jadi terjadi konflik agama, karena memang di saat itu Nabi Muhammad sebagai pemegang puncak keagamaan itu. Nah sekarang dengan terjadinya perbedaan wilayah, teritorial masing-masing wilayah, kemudian terjadilah perbedaan pandangan keagamaan yang beraneka ragam itu, maka jauh sebelum itu terjadi, Al-Quran sudah memberikan rambu-rambunya agar itu dikembalikan kepada ulama. Agar itu dikembalikan kepada siapa? Ulama. Sehingga dalam otoritas keilmuan itu, kembalikan kepada sahibul otoritas, pemilik otoritas. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau ada 50 orang insinyur berbeda pendapat dengan satu orang kiai tentang fikih, yang akan dipakai adalah pendapat satu orang kiai walaupun bertentangan dengan 50 orang insinyur. Tetapi pendapat 2 orang insinyur berbeda dengan 50 orang kiai dalam bab membangun jabatan, yang akan kita pakai adalah pendapat 2 orang insinyur walaupun berbeda dengan 50 orang ulama, karena yang dipakai adalah otoritasnya. Otoritas keilmuan itulah yang kemudian nanti akan membingkai
segala macam paradigma keberagaman itu kalau terjadi jalan buntu dia akan berurai, dan kalau tidak bisa dipertemukan, disitulah dia tasamuh, saling memberikan ruang untuk saling menghormati. Demikian peradaban Madinah, luar biasa hebatnya dengan asas tauhid itu. Jadi masyarakat bertauhid bukanlah masyarakat yang bisa disatukan dalam konsep keagamaan, tidak. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah ingin orang ini dengan satu pemahaman yang sama, tetapi tidak, dia ada berbagai macam pemahaman. Makanya Bapak Ibu sekalian, waktu dulu saya di Mesir, ditanya oleh dosen, apa makna la ilaha illallah? Apa arti tidak ada la ilaha illallah? Dulu waktu saya sebelum ke sana, itu saya diajarkan menafsirkan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata itu salah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kita menafikan keberagaman. Wong ada Tuhan selain Allah yang disembah. Orang Yahudi punya Tuhan, orang Nasrani juga punya Tuhan. Mereka masing-masing punya Tuhan. Makanya menterjemah la ilaha illallah itu bukan berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Cuma bagi orang yang beriman, tidak ada Tuhan yang berhak dia sembah kecuali siapa? Allah. Di situ duduknya. Jadi bagi dia sebagai seorang yang beriman, itu tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang tempat untuk minta tolong, tidak ada tempat untuk mengadu kecuali hanya kepada dia satu-satunya. Bagi siapa? Our Muslim. Kita adalah seorang Muslim. Tapi dalam konsep sosial keberagamaan tidak bisa kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Wong kenyataannya kami Kementerian Agama di Tamrin itu Pak, lantai 6, 7, 8, 9 itu adalah Bimas Islam, 10, 11, 12 Bimas Kristen, 13, 14 Katolik, 15, 16 Hindu, 17, 18 Buddha, lantai 5 Konghucu. Apa ini? Bahwa kita memang bisa bersama, tetapi toleransi bukan menyamakan. Toleransi itu memberikan ruang untuk melaksanakan keyakinan sesuai dengan keagamaan yang mereka masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat yang beragama Muslim ini tidak a priori untuk menyampaikan bahwa Islam sebagai sebuah agama solutif yang mampu mereduksi segala macam perbedaan-perbedaan menjadi sebuah kedamaian, karena yang kita tauhidkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya dengan berbagai macam bersih. Yang paling penting adalah masing-masing orang diberikan ruang untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing. Sehingga kepada orang yang berluar agama dengan kita, kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kepada orang yang sesama dengan kita, kita mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanmu untukmu wahai saudaraku, insya Allah sampai. Amalanku untukku wahai saudaraku, insya Allah sampai. Itulah bedanya antara agama, ilmu agama, dan beragama. Agama tidak bisa dipermainkan. Agama sesuatu doktrin yang diterima apa adanya. Tapi beragama beda dengan agama. Beragama itu adalah pengamalan umat terhadap ajaran agamanya berdasarkan ilmu yang dia yakini kebenarannya. Agama itu mutlak dan sakral, sementara beragama itu relatif sesuai dengan pemahaman dan keyakinan yang dia miliki. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW membangun kota Madinah. Dasar pertamanya adalah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini final. Muhammad Rasulullah final. Makanya kalau ada yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan sesat dan keluar. Makanya banyak kasus-kasus. Kebetulan saya dibina paham keagamaan Kementerian Agama. Banyak kasus-kasus yang kita temukan di berbagai daerah, di mana ada kelompok-kelompok tertentu
yang mengaku jadi nabi, yang mengaku jadi rasul, ya dia jadi nabi dilantik oleh si anu, jadi rasul dilantik oleh si anu, padahal tidak ada nabi setelah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad diutus, selesai Nabi Muhammad diutus, pintu kenabian tertutup, yang ada adalah mujtahid, mujahid, para ulama, para cendekia untuk mengeksplorasi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita sangat sebatas, izinkan saya untuk menyampaikan satu lagi. Setelah tauhid, yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat, al-imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat sekaligus pemimpin negara pada waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan istilah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengikut kita terhadap seseorang atau seseorang yang diikuti itu ada 3 istilah dalam Quran. Yang pertama kita menemukan istilah uswah, yang kedua kita menemukan istilah qudwah, yang ketiga kita menemukan istilah mutaba'ah. Ada 3 istilah. Yang pertama adalah uswah, yang kedua adalah qudwah, yang ketiga adalah mutaba'ah. Apa bedanya antara uswah dan qudwah? Kalau uswah itu, Bapak Ibu sekalian, yang dicontoh itu bukan hanya ajarannya, tapi sosoknya, gaya hidupnya, gaya bicaranya itu menjadi teladan. Makanya satu-satunya uswah dalam Quran itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan hanya yang diteladani apa yang disampaikan oleh beliau berupa ajaran-ajaran yang disampaikan berupa agama, tetapi Rasulullah itu juga menjadi teladan bagaimana dia cara ngomong, bagaimana dia cara berbuat, bagaimana dia cara bermuamalah. Bahkan kita baca dalam sejarah ada sahabat yang kalau lewat di sebuah tempat dia pasti mengikuti jalan itu. Setelah ditanya, kenapa anda selalu ikut jalan itu kalau lewat ke sana? Dia bilang, saya melihat Nabi Muhammad kalau pergi ke sana lewat jalan itu. Yang kedua, setiap dia lewat di situ dia nunduk. Ditanya, kenapa anda nunduk? Padahal tanpa nunduk pun dia bisa lewat. Dia bilang, saya lihat Nabi Muhammad setiap lewat di sana itu dia nunduk. Nabi Muhammad nunduk karena memang tinggi. Ini orang nunduk juga walaupun tidak tinggi, bukan ikut apa yang dia sampaikan, tetapi dia sangat mencintai orang yang sosok ini. Maka Nabi Muhammad itu bukan hanya menyampaikan ajaran, tapi Nabi Muhammad itu juga sosok yang dicontoh perilakunya, yang dicontoh gaya hidupnya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap dari mulut Sayyidina Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Nabi Muhammad tampil sebagai seorang pemimpin, ada 4 sifat beliau. Yang pertama siddiq, yang kita kenal dari kecil. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Yang keempat adalah fatana, staff. Kalau dulu saya butuh calon pegawai negeri, dibilang kita harus menjadi staff. Apa itu staff? S yang pertama siddiq, pemimpin mesti jujur. Yang kedua adalah T, pemimpin harus berani menyampaikan kebenaran, tabligh. Yang ketiga harus A, pemimpin harus amanah. Yang keempat dia harus V. Apa itu? Pemimpin harus cerdas. Kalau pemimpin bodoh, gimana caranya dia memimpin? Makanya staf itu adalah yang diwariskan oleh Sayyidina Muhammad sebagai seorang pemimpin. Beliau adalah orang yang jujur. Jauh sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah digari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad adalah tabligh. Jauh sebelum dia jadi nabi, dia telah menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Dan beliau juga adalah amanah, baik sebelum jadi nabi, setelah jadi nabi, beliau adalah sosok yang sangat amanah. Dan kemudian Nabi Muhammad punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi
itu mengarang sebuah buku yang sangat populer di dunia Islam, yaitu tentang apakah sosok Nabi Muhammad itu bisa dilihat dengan apa dia sebagai seorang nabi, atau apakah bisa dilihat sebagai sosok, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anggota masyarakat. Artinya apa? Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, kecerdasannya luar biasa. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, kecerdasannya luar biasa, sehingga Syekh Gereja Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Tayyib mengatakan, "Hinama natakallam an Rasulillah la na'rifu min aina nabda." Tatkala kita bicara tentang Sayyidina Muhammad, kita tidak tahu dari mana kita harus mulai. Kenapa? Karena dari manapun kita memulai, kita akan menemukan sosok yang mulia ini adalah sosok yang paripurna. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa membina keluarga kita, membina diri kita dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu lagi, saya nggak mungkin sampaikan pada kesempatan ini karena di sini ditulis tausiah zuhur 15 menit. Nanti kalau saya lewat diturunkan oleh pengurusnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit bisa.